Hari ini, September 2021, banyak aset-aset yang dijual murah, bukan dijual oleh pemiliknya yang dimaksud, tapi dijual oleh pelaku-pelaku yang disebut tanda kutip. Kalau misalnya itu sampai terjadi, kita udah nggak ada armada dan sopir-sopir yang lain dari Adenium, dari mungkin transport lain juga. Kita bagaimana? Bidang kami di pariwisata, ini satu-satunya pekerjaan kami yang menghidupi kami. Perkenalkan, saya Thomas, praktisi pelaku usaha di bidang transportasi pariwisata di Bali. Jadi menyikapi banyak hal yang tengah terjadi di masa pandemi COVID-19 yang berawal dari 2020 dan masih berlangsung hingga hari ini, saya bisa sampaikan bahwa keadaan daripada rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan praktisi usaha angkutan pariwisata yang ada di Bali sedang dan hingga saat ini mungkin sudah tidak ada lagi. Sedang itu dalam arti masih ada sisa-sisa semangat dan upaya, tapi yang tidak ada adalah mereka sudah mengatakan give up atau menyerah, dengan arti sudah menjual atau sudah dijual, sudah ditarik oleh bank atau leasing atau koperasi atau LPD dan segala macam yang sudah bukan menjadi hak sebagai usahawan. Tentu hal ini menjadi catatan di masa-masa persiapan atau masa-masa pemulihan. Yang menjadi persiapan dan menjadi catatan adalah bagaimana kita mempersiapkan semuanya ini mungkin jauh lebih baik. Namun banyak yang terjadi adalah keluhan sebaliknya. Jadi anti klimaks daripada persiapan itu adalah bahkan menuju ke kematian usaha. Sebab tidak ada lagi yang namanya perbankan atau lembaga non-bank yang bisa membantu daripada usahawan-usahawan khususnya di bidang transportasi. Nah, hubungan yang perlu dijelas dan digariskan lebih kuat lagi adalah di saat hubungan debitur, rekan-rekan usahawan yang disebut debitur dan kreditur itu baik bank maupun non-bank yang selama ini menjalin usaha dan menjalin kerjasama begitu harmonis, begitu rukun, begitu sangat kondusif. Mungkin berawal dari 20 tahun yang lalu kita sebutlah masa persiapan Bali setelah masa reformasi. Kita semua melihat satu upaya pembaharuan di segala bidang, terutama di pariwisata. Saat itu di Bali dimulai 2001, tapi banyaknya kendala, kita sebut terorisme. Namun itu tidak menjadi faktor yang melemahkan, tapi justru menjadi faktor yang menguatkan. Masalah keamanan, masalah terorisme, masalah ekonomi yang terpuruk setelah krisis moneter itu bukan menjadi kendala buat pengusaha-pengusaha rekan-rekan semua. Dan kita memulai dari saat itu hubungan dengan bank dan non-bank, lembaga keuangan sangat-sangat baik. Dan kita saling membantu untuk membangun Bali yang lebih baik dan lebih baik. Sekalipun ada yang namanya musibah Gunung Agung yang begitu memukul pengusaha dari luar wilayah Bali, terutama dari mancanegara, untuk tidak mendatangkan tamunya atau rekan bisnisnya atau wisatawannya masuk ke Bali, atau bahkan dari travel warning yang dari beberapa negara termasuk Australia, termasuk Singapura dan negara-negara yang lain yang dekat hubungannya dengan Bali. Itu juga tidak menjadi kendala. Bahkan kami menjadi
makin solid. Usaha kami didukung oleh banyak hal yang bisa dikatakan itu menjadi pelengkap. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang berawal dari Maret 2020, persis dari itu, kita ini dihadapkan kepada satu jurang yang dalam dan tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan lari. Di saat kita akan masuk ke jurang yang dimaksud oleh keadaan pandemi COVID-19, kita berusaha mempertemukan mediasi baik dengan asosiasi, dengan lembaga pemerintahan, dengan dinas-dinas terkait, dengan kementerian. Bahkan yang kita sudah lakukan adalah pertemuan dengan dewan, di mana dewan ini secara politik bisa dan diharapkan untuk membawa suara aspirasi menjadi jawaban. Itu harapan. Dengan OJK pun demikian. Dengan pertemuan pada saat kita bertemu dengan kelompok Bali Tourism Board yang memang diprakarsa oleh pemerintah sendiri, di situ hadir juga yang namanya Menteri Parekraf, Wakil Gubernur, Deputi Kementerian masing-masing. Mereka urun rembuk. Namun itu belum bisa menjadi jawaban bagi pengusaha angkutan transportasi di Bali yang memang digadang-gadang menjadi ujung tombak daripada berjalannya usaha selain daripada restoran dan hotel yang dibawa PHRI. Kami semua di bawah Asosiasi Persatuan Angkutan Pariwisata di Bali berharap kepada semua pihak, baik melalui BI, OJK, pemerintah, lembaga legislasi, eksekutif, atau bahkan kedinasan-kedinasan dan kepolisian, tentunya kepolisian di dalam hal ini Polda Bali. Kami sudah memohon itu semua, namun yang menjadi catatan adalah belum adanya solusi hingga teman-teman pengusaha, teman-teman usaha angkutan ini semakin masuk dalam pintu kebangkrutan, pintu di mana kita tidak ada lagi disebut atau bahkan hanya menjadi kenangan. Bali akan diarahkan kemana? Pertanyaan menjadi tagline besar adalah Bali sudah dijual sedemikian rupa yang dengan kata kunci adalah harganya murah. Itu sudah bisa diendus mulai dari bulan September tahun 2020 hingga hari ini, September 2021. Banyak aset-aset yang dijual murah, bukan dijual oleh pemiliknya yang dimaksud, tetapi dijual oleh pelaku-pelaku yang disebut tanda kutip, entah itu dari bank, non-bank, pihak-pihak taking profit, oportunis, dan rekan-rekannya. Itu yang menyebabkan Bali hari ini mungkin bisa dikatakan tidak siap atau belum siap untuk menatap masa depan, terutama yang kita katakan adalah di bidang angkutan pariwisata. Hal ini dikhawatirkan tentu perusahaan-perusahaan dari luar, perusahaan-perusahaan dari luar Bali, atau bahkan yang dari sisi teritori di Indonesia ini, mereka punya kesempatan untuk mengambil alih. Bisa disebut Bali ini akan bisa dikuasai oleh orang luar. Ini bukan lagi menjadi kekhawatiran, tetapi ini menjadi bagaimana caranya kita mengantisipasi. Sebagaimana teman-teman kita yang sudah masuk di dalam jurang penarikan unit, di dalam kesulitan perbankan, bahkan masuk di dalam daftar hitam
Saya yakin itu sudah terjadi. Kesulitan-kesulitan ini kami sangat berharap bisa menjadi pelajaran sekaligus mendapatkan solusi jalan keluar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini kita sudah harapkan, namun saya juga sudah mendengar dari petinggi di salah satu komisi, ketua komisi di DPRD, bahwa pemerintah hari ini dalam tanda kutip yang disampaikan menurut rekomendasi Pak Wiba yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bidang Komisi 2, bahwa belum ada tindak lanjut yang nyata dari Bapak Gubernur. Pemimpin daripada provinsi ini adalah Bapak Gubernur, namun tidak ada aksi, tidak ada pertolongan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, yang menyebabkan seluruh pengusaha angkutan pariwisata di Bali hari ini bertanya-tanya sekaligus menunggu jawaban mati. Apa solusinya? Kami hanya menunggu dan berupaya. Ada rekan-rekan yang melakukan upaya hukum, ada rekan-rekan yang melakukan upaya mediasi, ada rekan-rekan yang lain melakukan upaya diam, ada rekan-rekan yang melakukan aksi menunggu bunuh diri. Sedih, miris, kendaraan sudah ditarik. Dari kendaraan yang kami punya datanya itu 2.500, ada 4.000 kendaraan tercatat di tahun 2020 adalah sekitar 3.000 bus pariwisata. Di catatan tahun 2021 sudah tertarik, terjual dan teraniaya itu 2.500 non operasi dan sudah dijual. Siapa yang menjual? Tentunya pihak-pihak ketiga, leasing, lembaga non-bank, upaya paksa, upaya rayu-merayu, upaya penggantian, dan tersisa hanya sejumlah 500 unit. Dan itu pun tidak bisa dikatakan 500 unit sepenuhnya. Mungkin hari ini hanya tersisa 300. Apakah ini bisa menjadi jawaban kemampuan atau justru menjadi bumerang pengusaha dari luar untuk melihat dan melirik kesempatan ini? Siapa kuat, dia yang menang. Ini adalah bisnis. Tetapi kembali lagi ke efek sosial. Apakah kita siap menjadi penonton di rumah sendiri, atau kita bisa mengubah kesedihan ini bisa menjadi kemenangan, atau kita sama-sama semua dari unsur pemerintah, swasta, pengusaha, pendidikan dan segala macam bersama-sama berusaha untuk menjadi tuan rumah. Ini kita kembali lagi ke hal-hal yang perlu dikaji, perlu dipelajari, tapi tidak dengan catatan tidak boleh lama. Saya mau ambil contoh dari permasalahan yang disampaikan paparan sebelumnya. Salah satu kawan dan rekan kita di Asosiasi Angkutan Pariwisata Bali, yaitu kita sebut Pak Wiba. Pak Wiba ini memiliki kelompok usaha dan pengusahanya sejumlah lebih dari 100 pengusaha. Dan rata-rata itu konsentrasinya memang pada angkutan bus pariwisata. Nah, di dalam Pak Wiba ini kita mengambil contoh rekan kita yang namanya Bapak Akira Pramono, atau kita sebut Pak Pipi. Beliau ini adalah salah satu anggota Pak Wiba yang cukup aktif, namun tetap kita tidak luput dari permasalahan keuangan, permasalahan perbankan dan permasalahan finance. Pak Wiba sudah banyak melakukan upaya, namun seperti yang diungkap sebelumnya masih banyak jalan buntu yang ditemui. Namun bukan berarti itu titik akhir. Masih banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Wiba.
Bapak Pipi atau Bapak Akira Pramono ini melakukan salah satu upaya yang saya sebut keren adalah bahasa upaya hukum. Bapak Akira Pramono bercerita kepada saya, menyampaikan permasalahan keuangan yang dihadapi dan perlawanan ini dengan salah satu lembaga keuangan non-bank yaitu PT Equity Finance Indonesia. Beberapa waktu secara intensif melakukan pembicaraan sejak masa pandemi akan hal-hal kesulitan yang mengharapkan Bapak Akira Pramono ini mengharapkan satu kemudahan dan satu jalan yang win-win solution yang membuat hati pertama dingin, berpikir dingin, pencerahan, dan menjadi jalan keluar atas masalah. Namun apa yang terjadi? Sebaliknya, upaya dari Bapak Akira Pramono dimentahkan, diiming-imingi, didesain sedemikian rupa sehingga mengarah kepada satu pengalihan opini yang disebut silahkan Anda menjual, atau kami jual bersama-sama, atau kami akan jualkan, yang pada ujungnya adalah merugikan nasabah, yaitu merugikan Bapak Akira Pramono. Ini menjadi catatan di dalam kehidupan perusahaan untuk memberanikan diri bertemu dengan seorang lawyer advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan, tentunya yang berhubungan dengan Equity Finance Indonesia. Pembicaraan sering dilakukan, namun upaya hukumlah yang menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh dan harus dipilih oleh Bapak Akira Pramono menghadapi daripada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baik secara data maupun non-data kepada Bapak Akira Pramono oleh PT Equity Finance Indonesia. Disebutkan dalam hal ini oleh Bapak Akira adalah menunjuk kuasa hukum langsung atas nama Suryanta Nasution SH. Kami berharap ini bisa menjadi jalan keluar yang terbaik, pencerahan baik bagi diri saya sendiri sebagai pelaku usaha pariwisata maupun rekan-rekan yang lain, ataupun yang jauh lebih luas, yaitu kepada seluruh pelaku usaha yang masih mau dan mencintai Bali. Semoga ini menjadi semangat dan kekuatan bersama. Perkenalkan, nama saya Tirta, saya driver dari Adenium Bali. Saya di sini bekerja udah sekitar 3 tahunan jadi driver di Adenium. Saya bawa bus 33 seat. Sebelum pandemi, per bulan kira-kira saya bisa jalan 6 paket kurang lebih, dan itu per harinya kurang lebih dapat, kalau fee dari drivernya sekitaran 150 sampai 200 tergantung jaraknya sih. Mas, dari sana saya masih dapat komisi-komisi shopping atau apa ya dari yang lain. Dan setelah pandemi ini ya seminggu bahkan sebulan belum tentu jalan sih. Jadi pemasukan ya udah agak susah, nggak ada pemasukan maksudnya. Tapi ya yang dari rumah tetap ada biaya rumah kan tetap masih ada. Ya seperti itu sih. Saya mendengarkan berita itu katanya bulan Oktober 2021 ada penarikan unit besar-besaran dari leasing. Yang saya harapkan semoga itu nggak terjadi.
kalau misalnya itu sampai terjadi, kita udah nggak ada armada. Nah, sopir-sopir yang lain dari Adenium, dari mungkin transport lain juga, kita bagaimana? Kita udah nggak tahu seperti apa lagi di sini. Yang kita harapkan ya pariwisata tetap bisa balik lagi lah kayak dulu, dan penarikan nggak terjadi. Mungkin ada solusi lain untuk utang piutang dari pengusaha transport dengan pihak leasing. Adalah jalan keluar lain lah selain penarikan. Harapan saya ke depannya semoga pariwisata di Bali udah bisa pulih lagi seperti dulu. Tamu internasional maupun domestik tetap bisa jalan lagi seperti dulu. Halo, selamat siang. Saya Samsudin. Saya dari driver rental di Bali. Benar-benar pandemi COVID-19 ini sangat hampir membunuh kami semua. Kami udah nggak bisa ngomong banyak lagi soal penghasilan ya, nggak bisa diceritakan lagi. Sudah minus sekali. Untuk bertahan hidup, apa saja saya lakukan hanya untuk makan, hanya untuk bertahan. Apalagi dari rekan saya tadi mengatakan bahwa adanya keterlambatan atau hubungan yang kurang bagus antara pengusaha dengan pihak leasing, urusan hutang bihutang itu, dan besok di bulan Oktober tahun 2021 akan ada penarikan unit secara besar-besaran. Itu kalau sampai terjadi akan sangat memukul kami semua sebagai pelaku usaha di sektor pariwisata. Jadi harapan kami hal itu tidak akan terjadi, baik pihak leasing atau pihak pengusaha, pihak terhutang atau pengambil kredit, dan dengan pemerintah setempat bisa diadakan satu komunikasi untuk mencapai kesepakatan baru bahwa adalah solusi lain selain penarikan unit itu saja. Karena bidang kami di pariwisata ini satu-satunya pekerjaan kami yang menghidupi kami, keluarga kami. Nantinya kami hanya menunggu waktu setelah pariwisata dibuka. Disitulah kami berharap kami masih bisa makan dan kami masih bisa hidup. Itu aja kira-kira.